Di sini kita bertemu lagi. 1, 2, 3 ya. Bismillah, di sini kita bertemu lagi. Bismillah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey! Bapak yang baik, Bapak kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur atas berkat hari ini. Kami boleh hadir di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama adik-adik kami untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memimpin acara kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya kepada mulai kami berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik, topik kita hari ini adalah yang bertemakan dengan Paskah. Siapa di sini tahu apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, betul. Nah, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau untuk simbol Paskah siapa yang tahu? Telur artinya Kehidupan baru. oke, benar. Adik-adik di sini siapa yang mengetahui simbol-simbol dari Paskah? Aku Kak. Apa, Dek? Roti, lilin, telur, dan salib. Oke, betul. Nah, dari simbol-simbol Paskah adalah roti, telur, lilin, salib. Nah, apa itu sebenarnya Paskah? Mengapa Paskah harus dirayakan? Saya nggak tahu. Karena Tuhan bangkit pada hari itu juga. iya, boleh. Kenapa Paskah harus dirayakan? Karena kita harus mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi ada 5 poin yang bisa kita ambil dari Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus yang membawa kebaruan dan kemenangan bagi umat manusia. Poin yang pertama yaitu kebangkitan Yesus sebagai bukti kasih Allah. Kebangkitan Yesus menunjukkan kasih Allah, bahwa Yesus telah berkorban untuk manusia tanpa membeda-bedakan manusia. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dengan tidak melihat latar belakang manusia tersebut seperti apa. Tidak melihat latar belakang, misalnya latar belakang si A seperti ini, si B seperti ini, tidak. Karena Yesus sesuai topik tadi pagi, kasih karena Yesus kepada manusia tanpa pamrih. Topik yang kedua yaitu poin yang kedua, pelajaran dari Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah contoh kesetiaan dari kasih kepada Yesus. Maria Magdalena adalah orang pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Siapa orang pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur? Maria Magdalena, ya Dek. Nah, Maria Magdalena adalah contoh kasih kesetiaan Yesus. Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada si Maria Magdalena waktu si Maria datang berkunjung ke liang kubur Allah Yesus dan melihat bahwa batu penutup dari lubang kubur Allah itu telah tergeser, telah terguling. Dan yang pertama melihat Yesus adalah Maria Magdalena. Kemudian Maria Magdalena ini berlari mencari orang untuk melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam liang kubur. Pelajaran yang bisa kita dapat dari si Maria Magdalena ini adalah kesetiaan dalam mengasihi Yesus Kristus. Mengapa Yesus lebih dahulu menunjukkan kesetiaannya kepada si Maria Magdalena? Karena si Maria Magdalena ini menunjukkan kasih setianya dan pengorbanannya kepada Yesus. Dia lebih setia mengikut Yesus dan mengasihi Yesus.
poin ketiga yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus memberikan kuasa kepada kita umat percaya. Percaya kan kalian kepada Yesus? Nah, kepercayaan ini membuat kita memiliki kehidupan kekal yang selalu berlandaskan iman. Berikan kalian dulu satu contoh tentang kalian bahwasanya kalian itu percaya kepada Yesus. Apalah dek? Apa dek? Tuhan menolong kita dari segala masalah. Iya boleh. Apa lagi? Kata si Pandra, Tuhan menolong kita dari segala masalah. Poin yang menunjukkan bahwasanya kalian percaya kepada Yesus. Apa yang menunjukkan bahwasanya kalian itu percaya kepada Allah? Apa dek? Kan aku selalu ke gereja, mengikuti firman-firman Tuhan, dan juga ibadah ke gereja setiap hari Minggu. Ya, kalau si Lingling bahwasanya dia percaya kepada Allah yaitu mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Kalau yang lain kayak mana? Apa dek? Tuhan bisa menolong kita dari segala masalah. Iya betul. Skip G. Jadi adik-adik, poin keempat yaitu tugas memberitakan kebangkitan. Sebagai kita atau adik-adik sekalian untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada semua orang, kalian itu ngapain? Siapa yang bisa mendeskripsikan kebangkitan Yesus kepada semua orang? Kak, Apa dek? aku kan Kak, dengan cara merayakan ibadah di luar Paskah, aku ikut merayakan ibadah di luar Paskah dan bisa mendapat di luar Paskah dengan mendapat juara 3. Iya. Kalau si Lingling katanya mencari telur Paskah untuk merayakan, untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada semua orang dengan cara ikut ibadah pagi, kemudian setelah ibadah pagi mencari telur Paskah. Nah, kebangkitan ini juga bukan secara disengaja atau disengaja hanya untuk seru-seruan mencari telur Paskah, bukan deh. Tapi itu untuk sebagai ucapan kita kepada Yesus. Nah, poin yang kelima yaitu kebangkitan yang membawa kebaruan. Kebangkitan yang membawa kebaruan ini yaitu kebangkitan Yesus yang membawa kebaruan, yaitu hidup baru. Paskah kan hidup baru. Berarti setelah kematian Yesus kita mendapatkan hidup baru yang memberikan manfaat besar bagi kita umat manusia. Ini berarti kita diberikan harapan baru, hidup baru dan kesempatan untuk hidup dalam kebenaran dan kuasa Allah. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita dapat dari Paskah ini? Apa dek? Harapan baru Kak. Oke. Kebahagiaan karena Yesus telah bangkit. Oke. Saling mengasihi Kak. Oke. Kesetiaan baru Kak. Oke. Mendapat kehidupan yang baru. Oke. Nah, semua yang mereka ucapkan itu memang real kita rasakan, yaitu kehidupan baru, kesetiaan kepada Yesus melalui kalian yang sekolah minggu, ya kan dek? Terus harapan baru kita untuk selalu bertumbuh di dalam Yesus. Nah, demikianlah adik-adik untuk pertemuan kita hari ini. Kiranya pertemuan kita ini memberikan kehidupan baru dan adik-adik bisa merasakan berkat Tuhan yang semakin luar biasa. Amin. Demikian firman Tuhan.